Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita masih seputar tanzih wassana, yaitu penyucian dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita pada pertemuan 2 minggu yang lalu membahas wa'alam annallaha ta'ala huwal munazzahu 'alal itlaq. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang munazzah, yang disucikan secara mutlak. Karena kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kesucian yang hakiki, kesempurnaan yang sejati. Beda dengan kita, kesempurnaan kita sebagai makhluk, kesempurnaan kita sebagai makhluk itu walaupun dikatakan sempurna, namun tetap tidak luput dari kekurangan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kesuciannya, pujian yang dialamatkan kepada Allah, memang Allah adalah zat yang layak untuk dipuji dan jauh dari cacat sama sekali. Sempurnanya sempurna perfect. Wal mustahiqqu lis-sana, dan dia yang berhak, al mustahiqqu lis-sana, yang berhak untuk, yang memiliki pujian, ala kulli wajhin, dari setiap sisi, dari semua aspek Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna dan pemilik pujian itu. Wa bi kulli makna, dan dari setiap makna, wa huwal munfaridu bidzalika, karena dia adalah zat yang maha tunggal dalam memiliki pujian, memiliki kesucian. Wal mutawahhidu bi, dan dia yang tunggal ya dengan sifat-sifat kesempurnaan itu. Li'annahul munazzahu an kulli naqsin, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari semua kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala munazzah, disucikan dari berbagai sifat naqs, dari berbagai sifat kurang. Al-muttasafu bikulli kamal, dan dia zat yang disifati dengan segala kesempurnaan. Al-mufidu likulli khairin wa nawal, dia yang melimpahkan semua kebaikan dan pemberian. Artinya kalau dia melimpahkan semua kebaikan dan pemberian, berarti dia adalah zat gudang pemilik kebaikan itu, sumber dari semua kebaikan dan pemberian. Fatanzihu wassana'u lahu haqiqah, maka penyucian dan pujian untuk Allah itu adalah bersifat haqiqah, artinya sesungguhnya. Memang pujian dan kesucian yang hakiki itu hanya milik Allah. Ya. Wali ghairihi majazan, sedangkan bagi selain Allah, pujian pada selain Allah itu bersifat majaz. Majaz berarti pinjaman. Majaz berarti tidak sesungguhnya. Balla munazzaha wala mahmuda siwahu haqiqatan wa majazan. Bahkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun memiliki kemuliaan, memiliki kesempurnaan, tapi tetap kemuliaan dan kesempurnaan yang dimiliki oleh selain Allah itu sandarannya pada Allah, punya Allah, milik Allah, ya, tidak memiliki sifat kemuliaan, sifat pujian itu secara independen. Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat terpujinya, sifat ya untuk dipuji, sifat sempurnanya itu memang betul-betul
milik Allah secara hakikah. Fakullu man ata minal khalqi syai'an minan nazahah aw wasala ila syai'in mimma yaqa'u alaihi sana fama wasala ila dzalika bihaulihi wa quwwatihi. Ya, maka setiap makhluk yang dia walaupun dipuji, walaupun memiliki sifat terpuji, memiliki kesucian, walaupun dia sampai ke puncak apapun dari kesempurnaan yang dia miliki, namun tetap tidak akan ya sampai kepada pujian dan kemuliaan itu melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak mendapatkan itu dengan sendirinya. Bal bi qudratillahi wa masyiatihi wa fadlihi wa rahmatihi. Namun dia mendapatkannya itu, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pujian adalah dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, dengan anugerah Allah, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Wa dzalika minallah walillah. Yang demikian itu karena ya berasal dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak memiliki pujian atau kesempurnaan, kesucian yang independen. Wa man nazzaha makhlukan amma huwa munazzahun an fatanzihuhu wa sana'uhu muba'adatuhu naqsun min abna'i jinsi. Maka jika ada orang yang menyucikan makhluk, ya, mengkultuskan makhluk sekalipun, maka tetap apa yang dia kultuskan itu tidak akan luput dari kekurangan. Au asna alaihi bi kamalin huwa muttasafun bih fatanzihuhu wa sana'uhu tanzihun lillah wa sana'un 'ala Allah. Atau bahkan ketika kita memuji orang, ada orang yang sempurna, kita puji dengan kesempurnaan pujian, maka pada hakikatnya yang kita puji itu adalah Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang melimpahkan kesempurnaan itu. Salah satu contoh ketika kita memuji Rasulullah dengan pujian yang tinggi dengan beliau, ya, dengan pujian yang sempurna, yang tidak ada kekurangan pada beliau, maka semakin tinggi pujian kita kepada Rasulullah, sebenarnya bukan menyaingi Allah, bukan, tapi pujian kita terhadap Rasulullah itu adalah hakikatnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah, melainkan itu menunjukkan kepada kesempurnaan zat yang yang mengalirkan kesempurnaan itu pada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu hanya menampilkan kesempurnaan yang Allah berikan. Jadi, karena pujian kepada Nabi semakin tinggi kita muji Nabi, sebenarnya menunjukkan pujian yang semakin sempurna kepada Allah. Beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kalau orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa itu pemujiannya sudah keluar, pujiannya sudah keluar dari batas sifat manusia sehingga menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, ya. Tapi tidak terjadi itu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita orang yang beriman memuji Nabi, maka memujinya Nabi belum ada satupun dalam sejarah orang muji Nabi itu sampai menisbahkan atau kepada derajat, kepada level menjadikan Nabi itu sebagai anak Tuhan seperti yang terjadi pada orang Nasrani. Tapi kalau kita muji Nabi, yang kita puji Nabi dari kesempurnaan akhlaknya, kesempurnaan fisiknya, dari kebaikan nasabnya, dari keindahan akhlaknya, itu tidak lain, semakin tinggi pujian itu adalah pada hakikatnya muji Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah adalah yang memantulkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alima dzalika man alimahu wa jahilahu man jahilah. Maka di situ nanti akan diketahui siapa orang yang tahu membedakan dan orang yang tidak tahu. Wa alam annallaha ta'ala ghaniyun an tanzihil munazzihin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan penyucian orang-orang yang menyucikan. Artinya Allah tidak butuh dengan pujian. Wa an sana'il musnin, dan tidak butuh dengan pujiannya orang-orang yang memuji. Ketika kita muji Allah, itu sama sekali tidak menjadikan Allah semakin besar kepala, Allah semakin bertambah kekuasaannya, kebesarannya, buatan. Fa innal munazzaha lahu subhanah lam yadfa bi tanzihihi anhu naqsan. Karena Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak disucikan, tidak ditanzih, tidak dipuji oleh makhluknya, andaikan misalnya seluruh jagat raya tidak ada yang memuji Allah, maka sama sekali tidak akan mengurangi dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala.
Idla naqsa wa la yutasawwar wujuduh, karena tidak terbayang, tidak tergambarkan ada kecacatan atau kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Wal musna alaihi ta'ala lam yathbut lahu bi tsanaihi kamalan. Wal musna alaihi, dan yang dipuji, kalau kita muji makhluk misalnya, lam yathbut lahu bi tsanaihi kamalan. Apa yang kita puji itu secara independen tidak memiliki kesempurnaan. Adapun makhluk yang kita puji sempurna, itu karena Allah yang menyempurnakan. Allah yang memberi kesempurnaan itu. Tapi kesempurnaannya adalah nisbiyah. Karena Allah yang memberikan kesempurnaan itu. Fa innal kamala lillahi azalan wa abadan. Karena kesempurnaan yang hakiki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala sejak azali dan hingga abadi. Ya. Wa innama tanzihul abdi li rabbih wa sana'uhu alaih naf'un yajurruhu ila naf'i. Adapun ketika seorang hamba memuji kepada Tuhannya, menyucikan Tuhannya dengan tasbih, memuji Tuhannya dengan tahmid, maka manfaat dari mensucikan Allah, manfaat dari muji Allah itu kembali kepada dirinya, kembali kepada dirinya hamba, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun yusiluhu ilaiha, dan kebaikannya itu akan mengalir, akan sampai kepada orang yang memuji, bukan kepada Allah yang dipuji. Wa qad wa'adahu Allahu dzalika bi fadlih, dan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan, telah menjanjikan ya yang demikian itu, yakni orang-orang yang memuji, orang-orang yang menyucikan dengan anugerahnya, seperti dalam sabda Rasul qala sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallah tamlaani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jadi ungkapan tahmid hanya alhamdulillah itu dengan anugerah Allah, dengan anugerah pemberian dari Allah, itu menjadikan timbangan menjadi berat, ya, menjadi penuh. Demikian juga wa subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, berarti menghimpun antara tasbih, tanzih dengan tahmid. Tamla'ani au tamla'a ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah, berarti tanzih, tasbih dan tahmid itu memenuhi di antara langit dan bumi. Jadi memenuhi langit dan bumi. Artinya bahwa tahmid, tasbih ya, itu Allah Subhanahu wa taala justru bagi orang yang mengucapkan, orang yang mentanzih, mentahmid, mentakdis Allah Subhanahu wa taala, itu manfaatnya bukan kembali pada Allah tapi kembali kepada yang bersangkutan, yaitu orang yang membaca atau orang yang bertahmid dan orang yang bertasbih. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul akalata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah bersabda bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai, Allah suka, Allah senang dengan seorang hamba yang memakan makanan lalu kemudian muji pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka dengan seorang hamba yang meminum suatu minuman lalu kemudian muji pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah suka dengan pujian itu, ya. Dan manfaat dari pujian yang diucapkan seorang hamba itu kembali pada hamba itu sendiri. Wa ma warada fi fadlit tasbih wa tahmid. Adapun yang datang dari keutamaan tasbih dan tahmid, aktsaru min ayyuhsar, itu sangat banyak sekali. Artinya kalau kita ingin mencari tentang keutamaan-keutamaan membaca tasbih, membaca tahmid, ya dalam fadailnya, dalam fadilah-fadilahnya itu banyak sekali. Wa asyharu min ayyuzkar, dan sudah sangat terkenal untuk disebutkan. Misalnya dalam kitab Al-Adhkarnya Imam Nawawi, kan dibaca juga di Wamid bersama sinten ingkang maos Al-Adhkar Imam Nawawi, Ustaz Sulaiman Zuhdi. Nah, di sana secara terperinci banyak disebutkan tentang riwayat-riwayat berkaitan dengan zikir-zikir, ya, termasuk tentang riwayat-riwayat keutamaan tasbih, keutamaan tahmid, di sana akan lebih terperinci.
Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka sungguhnya dia telah bersungguh-sungguh untuk dirinya. Artinya bukan manfaatnya kembali kepada Allah, tapi kembali kepada dirinya yang bersungguh-sungguh. Dalam konteks ini jika bersungguh-sungguh dalam mentahmid, dalam memuji Allah, dalam mentakdis, dalam mentanzih, dalam mentasbih, menyucikan Allah, maka kesungguhannya dia dalam menyucikan Allah, memuji Allah itu juga kembali kepada dirinya. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak butuh, ya, sungguh tidak perlu 'anil 'alamin terhadap alam semesta. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan alam semesta ini. Ya, tapi kitalah yang butuh dengan rahmat Allah, kitalah yang butuh dengan kasih sayang Allah, kitalah yang butuh dengan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat butuh sekali dengan rahmat Allah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu membagi 100 rahmat. Allah membagi 100 rahmat. Yang 99, ya, yang satu itu oleh Allah diberikan sekarang di dunia. Jadi satu rahmat itu oleh Allah diberikan di dunia ini sampai seekor kuda dia yang mau menginjakkan tanah, dia ada rasa kasihan, hati-hati, instingnya itu supaya tidak terinjak dengan anaknya, itu juga masih masuk bagian dari rahmat yang satu yang Allah berikan di dunia ini. Sedangkan yang 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan nanti di akhirat. Berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dialokasikan di akhirat lebih banyak dibandingkan yang dialokasikan di dunia ini. Maka ketika kita maknai Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Ar-Rahman kang maha welas asih dalam dunia akhirat. Jadi kalau Rahman ya Allah, sifat Rahman Allah, sifat kasih sayang Allah, ya, sifat pemurah Allah, Ar-Rahman itu diberikan di dunia dan diberikan di akhirat. Di dunia yang mukmin yang kafir dapat semua. Orang kafir pun meskipun tidak menyembah Allah, oleh Allah masih dikasih rezeki, dikasih makan. Tapi untuk di akhirat maka mereka tidak mendapatkan Rahim ya Allah, karena Rahim ya Allah ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Maka ketika dimana Ar-Rahman kang maha welas asih dalam akhirat belaka, Ar-Rahim turkang welas asih dalam, ulangi, Ar-Rahman kang welas asih dalam dunia akhirat, Ar-Rahim turkang welas asih dalam akhirat belaka. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, demikian. Terima kasih. Monggo Ibu Pendidikan dilanjutkan. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak, imanipun. Amin ya rabbal alamin.